jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menuru jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu nampak dengan kemuliaan-Nya. Janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Rema dengan tema Teladan Hidup Zakaria dan Elisabet, yang didasari dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5-17. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Dan melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan roh mulai dari rahim ibunya.
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudara yang terkasih, Sakaria dan Elizabeth hidup di zaman Herodes. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima yang kita baca tadi, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Kenapa Lukas mencatat hal ini? Karena bagi Lukas, zaman Herodes, zaman yang memang perlu dicatat untuk menjelaskan kondisi keadaan waktu itu. Bagi Lukas, mengenai keadaan zaman Herodes ini merupakan hal yang penting. Zaman yang bagaimana, saudara sekalian? Kalau kita melihat dalam sejarah, zaman Herodes pada mulanya zaman yang indah, tetapi akhirnya zaman yang menakutkan bagi bangsa Israel. Saudara sekalian, Herodes diangkat sebagai gubernur wilayah Palestina pada tahun 47 sebelum Masehi. Dia kemudian menjadi raja selama 36 tahun dalam wilayah Palestina. Saudara sekalian, dia mendapat gelar atau julukan seorang Herodes Agung. Kenapa dia mendapat gelar seperti ini? Ada beberapa jasanya. Yang pertama, dia adalah satu-satunya penguasa Kanaan yang berhasil memelihara kedamaian, ketentraman di Palestina, dan dia juga menertibkan kehidupan bangsa dengan baik, dengan tentram. Yang kedua, dia merupakan tokoh pembangunan. Dia membangun banyak bangunan-bangunan, irigasi, jalan-jalan, dan gedung-gedung untuk menarik hati orang-orang Yahudi. Dia membangun kembali Bait Allah. Untuk menarik hati orang-orang non-Yahudi, dia membangun kuil-kuil berhala. Dan juga saudara sekalian, yang sangat terkesan bagi bangsa Israel pada waktu itu dalam kondisi yang sangat sulit, dia itu menjual emasnya, hartanya untuk memberi makanan bagi rakyatnya. Karena jasa-jasa itu, saudara sekalian, maka orang menyebutnya sebagai yang agung, Herodes Agung. Tetapi bagaimana akhirnya? Pada masa mula dia memang baik, saudara sekalian, tapi pada waktu dia dalam posisi puncak, maka dia memiliki ketakutan yang luar biasa, takut turun tahta, takut tahtanya direbut oleh orang lain. Lalu mulailah dia mencurigai orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya kemudian dibunuhnya. Yang pertama-tama dibunuhnya, saudara sekalian, adalah iparnya sendiri yang bernama Aristobulus. Dia dibunuh dengan cara membenamkannya di kolam renang. Dan dia mengumumkan bahwa Aristobulus itu mati karena kecelakaan tatkala dia berenang. Lalu kemudian dia membunuh 45 anggota Sanhedrin yang mengancam kedudukannya. Dibunuh semuanya. Lalu kemudian dia membunuh Mariamne, istrinya yang berbangsaan Yahudi. Nah, saudara sekalian, dari Mariamne ada dua anak yang sangat disayangi oleh orang-orang Yahudi, sangat baik. Dan kemudian juga dibunuh oleh Herodes sendiri, oleh ayah sendiri. Lalu kemudian Herodes membunuh anaknya dari istri yang lain yang bernama Antipater. Antipater adalah seorang pewaris tahta kerajaan. Dia mendengar bahwa ayahnya itu sakit, dia senang. Tatkala Herodes tahu bahwa anaknya senang tatkala dia sakit, maka dia juga membunuh anaknya sendiri. Kalau kita membaca Injil Matius pasalnya kedua, ayat pertama sampai ayat ke-12, kita melihat kedatangan orang-orang Majus dari timur,
karena bintang yang membawa mereka, dan mereka datang ke istana Herodes. Dan pada waktu itulah, saudara sekalian, kegemparan terjadi di istana Herodes. Ketakutan yang luar biasa. Lalu kemudian dia minta supaya orang-orang Majus itu datang kembali, memberitahukan di mana, dan dia akan menyembah kepada bayi itu. Nah, saudara sekalian, tetapi ternyata apa yang terjadi? Orang-orang Majus tidak datang lagi kepada istana Herodes. Itulah sebabnya, saudara sekalian, dia berusaha untuk membunuh seluruh anak-anak Yahudi yang berusia 22 tahun ke bawah. 2 hari sebelum dia mati, saudara sekalian, dia sudah memanggil akan orang-orang untuk membunuh orang-orang Yahudi itu. Tetapi kemudian dia mati, saudara sekalian, sehingga niatnya tidak terlaksana. Zaman seperti itulah zaman Zakaria dan Elizabeth hidup. Jadi jelas sekali Lukas begitu penting sekali menyebut nama zaman Herodes ini, karena memang kondisi yang sangat menakutkan pada waktu itu. Hal yang kedua, dalam segi keagamaan, Israel sedang mengalami kemerosotan rohani yang luar biasa dalam masa kegelapan yang begitu gelap, tanpa ada firman pada waktu itu. Boleh dikatakan sejak zaman Malyaki sampai zaman mereka sudah sekalian merupakan masa-masa yang sangat bobrok bagi bangsa Israel. Para pemimpin-pemimpin agama, mereka menjalankan agamanya secara formalitas. Mereka tidak punya teladan yang baik. Kita melihat juga pada waktu zaman Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan mereka seperti kubur yang di luarnya putih bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan dan tulang belulang. Banyak kemunafikan, banyak kebobrokan. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-7, ada satu tantangan lagi yang dikatakan, tetapi mereka tidak punya anak. Kalau keluarga tidak punya anak, saudara sekalian, bukankah ini tantangan tersendiri? Atau bukankah ini merupakan pergumulan tersendiri? Pada waktu itu mereka dikatakan tidak punya anak. Ini masalah yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Pada waktu itu, jikalau tidak punya anak, maka orang dianggap hina, dianggap aib, disgrace, artinya sesuatu yang memalukan atau mencemarkan. Konsep Yahudi, banyak anak, banyak rezeki, banyak berkat. Tidak punya anak, tidak punya rezeki, tidak punya berkat. Oleh sebab itu, jika tidak punya anak, maka dicela, dihina. Kita ingat dalam sejarah bagaimana Sarah kemudian dia dianggap remeh atau dianggap rendah oleh Hagar. Demikian juga Hana dicela, dihina oleh Penina. Sudah sekalian, kondisi Elizabeth dikatakan dia sudah tua dan juga mandul. Yang dikatakan sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Mungkin bagi kita adalah wajar kalau mereka bergumul kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami keturunan imam? Bukankah kami sudah melayani Tuhan dengan setia? Kenapa kami tidak mempunyai anak? Bisa saja mereka marah. Tetapi Elizabeth dan Zakaria tidak seperti itu. Kita melihat ada beberapa hal yang indah dari kehidupan Elizabeth dan Zakaria. Yang pertama, Zakaria dan Elizabeth adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun dalam kondisi pemerintahan yang menakutkan, dalam kondisi keagamaan yang bobrok seperti itu, atau mereka dalam pergumulan tidak punya anak, dikatakan keduanya benar di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Zakaria dan Elizabeth menyenangkan hati Allah, saudara sekalian. Mereka berserah penuh kepada kehendak Allah dan taat pada firman Allah. Mereka benar, saudara sekalian, bukan berdasarkan penilaian manusia, tetapi Allah sendiri yang menyatakan mereka benar. Karena mereka tidak ikut orang-orang sejamannya. Mereka betul-betul hidup di hadapan Tuhan menurut firman Tuhan.
Bukan hanya bukan hanya Sakaria yang benar, tapi juga Elisabet benar. Kata benar di sini bukan berarti mereka tanpa dosa. Karena dalam Roma pasal yang ketiga dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata benar di sini menunjukkan bahwa mereka hidupnya saleh, taat beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam perjanjian lama tentang Nuh, bagaimana Ayub, bagaimana juga Simeon, orang-orangnya benar di hadapan Tuhan karena kesalehannya dan kesetiaannya hidup menurut firman Tuhan. Yang kedua, Sakaria dan Elisabet memiliki iman yang benar. Iman mereka bukan karena berkat, tetapi karena Allah itu sendiri. Ini merupakan hal yang indah dan harus menjadi bagian juga dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana mereka hidup sekalipun penuh dengan kesulitan, penderitaan yang besar. Mereka mengalami pergumulan yang silih berganti. Mereka seolah-olah tidak diberkati oleh Tuhan karena tidak punya anak, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan dan mereka tetap menjalankan tugas panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Iman Sakaria dan Elisabet bukan karena berkat, tetapi karena pribadi Allah itu sendiri. Saudara sekalian, iman mereka bukan karena apa yang telah Tuhan berikan atau apa yang karena Allah perbuat dalam hidup mereka, tetapi karena Allah itu sendiri. Ini merupakan hal yang sangat indah daripada kehidupan Sakaria dan Elisabet. Banyak orang-orang Kristen punya iman karena berkat. Karena diberkati Tuhan, mereka bisa setia kepada Tuhan. Ada berkat, maka mereka begitu berapi-api melayani Tuhan. Tetapi tatkala ada masalah, mereka meninggalkan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen punya iman seperti orang yang percaya kepada lampu Aladin, yang diharapkan Allahnya dapat memuaskan kebutuhan atau keinginannya. Tatkala kebutuhannya atau keinginan tidak terpenuhi, maka dibuang lampu itu. Nah, saudara sekalian, kita melihat Sakaria dan Elisabet tidak seperti ini. Berbeda dengan istri Ayub. Pada waktu Ayub mengalami kehilangan segala-galanya, istrinya mengatakan, "Yub, kutukilah Allahmu dan matilah." Karena iman istri Ayub itu karena berkat, bukan karena Allah itu sendiri. Tetapi Ayub punya iman itu karena Allah itu sendiri. Sampai dikatakan dia tidak pernah berbuat dosa, mengatakan Allah berlaku yang tidak adil kepada dirinya. Sudah sekalian, dalam Mazmur 144 kita melihat juga yang dikatakan berbahagialah orang yang Allahnya Tuhan. Bukan karena berkat Tuhan, tetapi yang berbahagialah orang yang punya Allah itu Tuhan. Seperti Habakuk, di tengah-tengah pergumulan, kesulitan yang besar, tetap dia beria-ria, bersuka cita dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi penyelamat hidupnya, bukan karena berkat. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan apa-apa, lembu sapi terhalau dari kurungan, dari kandang, tetapi dia tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Allah yang tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, Sakaria dan Elisabet ikut serta dalam karya Allah. Mereka mampu mempersiapkan Yohanes Pembaptis sebagai seorang nasir Allah yang bagaimana menjaga kekudusannya sejak dalam rahim Maria. Tidak minum minuman keras, tidak melakukan hal yang tidak baik. Kita melihat bagaimana Sakaria dan Elisabet mempersiapkan akan Yohanes Pembaptis menjadi pemimpin yang besar. Mempersiapkan Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan bagi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik, yang benar, yang saleh, yang taat, yang mampu menjadi orang tua yang mempersiapkan anaknya untuk menjadi abdi Allah. Seperti bagaimana Lois dan Eunike mempersiapkan Timotius, bagaimana Hana mempersiapkan Samuel. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita lagi. Kita mau meneladani kehidupan tokoh yang bernama Elisabet dan Sakaria.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh mengingatkan kami tentang teladan hidup Zakaria dan Elisabet. Mereka adalah orang-orang yang benar, sekalipun banyak tantangan, kesulitan yang mereka alami, bahkan seolah-olah tanpa berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan teladan hidup daripada Zakaria menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami pun mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Sekalipun kami banyak tantangan dan kesulitan, kami mohon Tuhan yang boleh tolong kami. Biarlah iman kami kepadamu bukan karena berkat Tuhan, tetapi karena Engkau sendiri dan kami Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Dan biarlah tatkala kami mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kami, kami mau menggenapi karya-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami masing-masing di masa pandemi ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati kehidupan kami, dan biarlah kami juga dijauhkan dari virus corona yang seringkali menghantui dan mengganggu kehidupan kami. Biarlah sungguh Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami, baik kami secara pribadi, secara keluarga, secara persekutuan gereja, dan Tuhan yang boleh menolong kami. Berkati juga dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di masa pandemi. Biarlah kami juga semakin dekat kepadamu, semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan kami kepadamu. Kami tak lupa juga mendoakan, ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Biarlah Tuhan tolong supaya kami boleh mempersiapkan hati untuk menyambut hari Natal. Dan kami boleh sungguh-sungguh semakin sadar kami adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, membuat kami juga semakin mengasihi Tuhan. Sekalipun kami merayakan Natal secara virtual, tetapi biarlah tidak menghilangkan makna Natal yang sesungguhnya. Biarlah sungguh Tuhan diutamakan dalam kehidupan kami. Berkati kebaktian malam Natal, berkati kebaktian Natal, kebaktian komisi dalam acara Natal. Biarlah sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan, ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan karena masalah-masalah yang mereka alami, baik berkenaan dengan kesehatan, baik berkenaan dengan ekonomi keluarga, baik berkenaan dengan keharmonisan rumah tangga. Kami mohon pertolongan-Mu di tengah-tengah pergumulan yang kami alami. Biarlah kami tetap melihat tangan Tuhan terulur kepada kami, dan Tuhan memberikan kami jalan keluar. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden, para menterinya, agar mereka mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati pemerintah kami dalam pengentasan pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga tolong dalam masalah ekonomi, terutama juga dalam masalah keamanan negara. Kami tetap mohon hikmat dan pertolongan-Mu. Kami menyerahkan diri dalam istirahat malam ini. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak, besok dapat bangun kembali dengan tubuh yang segar untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut